Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian dunia. Langkah Indonesia yang menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sebuah keputusan berani yang menempatkan negeri ini sejajar dengan negara-negara seperti Pakistan dan Azerbaijan dalam rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Namun, di balik pernyataan kesiapan itu, muncul pertanyaan penting. Apakah ini sinyal bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama di panggung geopolitik dunia? Atau justru langkah diplomatik hati-hati yang menyimpan pesan strategis di baliknya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada akhir Oktober 2025, sebuah kabar resmi datang dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Lembaga itu menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam misi perdamaian di jalur Gaza. Bukan dalam rangka intervensi, bukan pula langkah sepihak, melainkan sebagai bentuk kesiapan profesional jika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB benar-benar meminta bantuan Indonesia di bawah mandat resmi internasional. Di tengah situasi dunia yang menegang akibat perang panjang antara Israel dan kelompok di Gaza, pernyataan ini menjadi sorotan luas. Bukan hanya karena Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tetapi juga karena rekam jejaknya yang panjang dalam misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Dari Lebanon, Sudan, hingga Republik Demokratik Kongo, pasukan Garuda sudah lama dikenal membawa nama baik bangsa lewat disiplin dan sikap humanisnya. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Argianza, menegaskan bahwa TNI selalu siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional dan proporsional. Ia menambahkan, kesiapan itu bukan berarti TNI akan langsung berangkat ke Gaza, melainkan bentuk komitmen untuk menegakkan perdamaian dan menjalankan amanah konstitusi, menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pernyataan Freddy bukan sekedar retorika. Di baliknya, ada proses panjang antara diplomasi dan kesiapan logistik. Kementerian Luar Negeri sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan berbagai negara anggota PBB. Mereka membahas rencana pembentukan pasukan internasional yang kelak disebut sebagai International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi internasional yang akan ditempatkan di wilayah Gaza pasca gencatan senjata. Meski belum ada mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, beberapa negara telah mulai menunjukkan minat. Laporan menyebut bahwa selain Indonesia, ada Pakistan dan Azerbaijan yang dipertimbangkan sebagai calon kuat untuk mengirim pasukan. Ketiganya dinilai memiliki pengalaman militer, latar belakang negara Muslim, serta reputasi baik di misi penjaga perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia sendiri mengambil sikap hati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa setiap keputusan akan diambil berdasarkan hukum internasional. Artinya, tidak akan ada pasukan yang dikirim tanpa resolusi resmi dari PBB. Ini menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar, karena menyangkut legitimasi serta keselamatan pasukan di lapangan. Di tingkat internal, TNI juga sudah mulai melakukan pemetaan awal. Satuan yang memiliki pengalaman dalam misi perdamaian mulai memeriksa kesiapan personil dan perlengkapan. Mulai dari pasukan infanteri, korps jeni, hingga tim medis disiapkan secara konseptual untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Namun semua masih bersifat perencanaan, belum ada pengerahan nyata. Di sisi lain, masyarakat menyambut langkah ini dengan rasa bangga bercampur cemas. Sebagian menilai bahwa keikutsertaan Indonesia bisa menjadi kontribusi besar bagi dunia, terutama bagi rakyat sipil di Gaza
yang telah lama terjebak dalam lingkaran kekerasan. Namun ada juga suara hati-hati yang mempertanyakan keamanan dan potensi risiko politik jika situasi di kawasan kembali memanas. Saat kabar ini menyebar di berbagai media internasional, dunia mulai menoleh ke Jakarta. Negara kepulauan ini kini dianggap sebagai salah satu kandidat paling siap untuk membantu menstabilkan Gaza di masa pasca konflik. Sebuah peran besar yang menuntut keseimbangan antara diplomasi, kemanusiaan, dan kehati-hatian militer. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Kesiapan Indonesia bukan semata pernyataan simbolik. Ini adalah cermin dari tekad panjang sebuah bangsa yang ingin hadir tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari solusi perdamaian dunia. Beberapa pekan setelah pernyataan resmi dari pihak TNI, perhatian dunia tertuju pada daftar negara yang disebut akan menjadi calon utama pengirim pasukan ke Gaza. Dalam laporan yang beredar di berbagai media internasional, nama Indonesia muncul sejajar dengan Pakistan dan Azerbaijan. Ketiga negara ini dinilai sebagai kandidat kuat untuk menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force yang sedang disiapkan oleh komunitas global. Laporan yang berasal dari berbagai sumber menyebut bahwa pembicaraan intens sedang berlangsung di tingkat diplomatik. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, aktif dalam forum konsultasi dengan PBB dan beberapa negara mitra. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai bentuk, struktur, maupun komando pasukan yang akan dibentuk. Semua masih berada pada tahap penjejakan. Menurut laporan media internasional, peran Indonesia mendapat sorotan karena reputasinya yang baik dalam menjaga netralitas dan kemanusiaan di berbagai misi PBB. Pasukan Garuda dikenal bukan hanya tangguh di medan operasi, tetapi juga mampu membangun hubungan sosial dengan warga lokal di daerah konflik. Hal inilah yang membuat Indonesia dinilai cocok menjadi bagian dari pasukan perdamaian di kawasan yang sensitif seperti Gaza. Dalam wawancara dengan salah satu media luar negeri, seorang diplomat senior Indonesia menyebut bahwa bangsa ini memiliki prinsip yang kuat. Setiap keterlibatan militer di luar negeri harus berlandaskan mandat internasional dan tujuan kemanusiaan. Tidak ada ambisi politik, tidak ada kepentingan tersembunyi. Yang ada hanyalah niat untuk membantu menegakkan perdamaian dan melindungi warga sipil yang terdampak. Namun, di balik reputasi baik itu ada pula tantangan besar. Beberapa pengamat internasional mengingatkan bahwa misi perdamaian di Gaza tidak akan sama seperti misi PBB sebelumnya. Medan konfliknya lebih rumit, penuh kepentingan politik dan keamanan yang tumpang tindih. Selain Israel dan kelompok di Gaza, ada pula peran berbagai kekuatan regional dan internasional yang mempengaruhi situasi di lapangan. Di tengah kompleksitas ini, Indonesia diminta berhati-hati. Analis keamanan dari Asia Timur mengingatkan bahwa tanpa mandat PBB yang kuat, pengiriman pasukan justru berisiko menimbulkan gesekan diplomatik. Apalagi jika misi tersebut dipandang sebagai bagian dari agenda blok tertentu. Sebab itu, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa segala langkah akan dilakukan hanya jika PBB mengeluarkan mandat resmi dan terbuka untuk seluruh negara yang ingin membantu secara netral. Di sisi domestik, isu ini mendapat sambutan luas di masyarakat. Banyak warga yang merasa bangga mendengar nama Indonesia disebut dalam percakapan internasional tentang perdamaian Gaza. Di media sosial, tagar tentang pasukan Garuda dan misi kemanusiaan di Timur Tengah sempat ramai diperbincangkan. Sebagian mengungkapkan doa agar langkah ini menjadi bentuk nyata solidaritas dunia Islam terhadap penderitaan rakyat Gaza. Namun di antara semangat dan kebanggaan itu, ada juga suara realistis yang mengingatkan pentingnya kesiapan. Logistik, peralatan, hingga dukungan diplomatik harus matang. Indonesia memang memiliki pengalaman panjang, tetapi operasi di Gaza akan menuntut koordinasi dengan banyak pihak dan pengawasan ketat dari dunia internasional. Pemerintah pun mengambil sikap terbuka. Mereka tidak menutup kemungkinan berperan aktif, tetapi tetap menunggu kejelasan struktur komando, pembiayaan, dan durasi misi. Pendekatan ini dianggap bijak karena menjaga posisi Indonesia tetap netral sekaligus terhormat di mata dunia. Seiring waktu,
pembahasan mengenai pasukan stabilisasi internasional terus berkembang. Beberapa laporan menyebut bahwa selain Indonesia, beberapa negara Eropa juga tengah mempertimbangkan dukungan non-militer seperti bantuan kemanusiaan, pengawasan, atau pelatihan aparat lokal di Gaza. Namun peran utama di lapangan tetap diharapkan datang dari negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan komunitas Muslim dan diterima secara sosial oleh masyarakat setempat. Di tengah semua dinamika ini, posisi Indonesia tampak semakin penting. Bukan hanya karena kapasitas militernya, tetapi juga karena kredibilitas moral yang telah lama dibangun di forum internasional. Dan meski belum ada keputusan akhir, arah diplomasi tampaknya perlahan menuju kesepakatan yang bisa membuka jalan bagi misi perdamaian yang benar-benar memiliki legitimasi dunia. Meski wacana pengiriman pasukan ke Gaza semakin ramai dibicarakan, sikap resmi pemerintah Indonesia tetap tegas dan konsisten. Tidak ada langkah militer tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Garis merah itu diulang berkali-kali oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga jajaran TNI. Semuanya satu suara bahwa partisipasi Indonesia hanya bisa dilakukan dalam kerangka mandat internasional yang sah dan diakui oleh Dewan Keamanan PBB. Bagi Indonesia, prinsip ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Sejak awal kemerdekaan, negara ini sudah menegaskan peran aktifnya dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun semangat itu selalu diiringi dengan kehati-hatian agar tidak terseret dalam kepentingan politik global. Karena itulah setiap keterlibatan militer Indonesia di luar negeri selalu melalui mekanisme resmi PBB. Di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta, sejumlah pertemuan tertutup dilaporkan berlangsung. Para diplomat membahas dua skenario yang sedang digodok di New York. Skenario pertama, pembentukan pasukan internasional di bawah bendera PBB yang akan bertugas menstabilkan situasi Gaza pasca gencatan senjata. Skenario kedua, pembentukan koalisi sukarela antar negara dengan dukungan PBB namun tanpa mandat resmi Dewan Keamanan. Untuk opsi kedua, Indonesia secara halus menolak. Pemerintah menilai tanpa payung hukum dari PBB, misi apapun di Gaza bisa berpotensi dianggap sepihak dan menimbulkan kecurigaan. Apalagi wilayah itu masih menjadi titik sensitif antara Israel, Palestina, dan berbagai kepentingan regional. Sikap berhati-hati ini dipuji oleh banyak pihak, termasuk lembaga internasional yang menilai Indonesia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan legalitas global. Sementara itu, di lingkungan TNI, proses pemetaan dan kesiapan pasukan terus berjalan. Bukan untuk memulai misi, melainkan memastikan bahwa jika mandat datang sewaktu-waktu, semua elemen sudah siap bergerak. Beberapa satuan yang pernah terlibat di Libanon dalam misi UNIFIL mulai melakukan latihan bersama. Unit Zeni meninjau ulang perlengkapan bantuan sipil, tim medis menyiapkan protokol tanggap darurat, dan Korps Perhubungan memastikan kesiapan komunikasi dalam operasi jarak jauh. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan nasional seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kolaborasi ini penting karena misi perdamaian modern tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga perlindungan sipil, bantuan medis, dan rekonstruksi infrastruktur dasar. Laporan media asing bahkan menyebut bahwa Indonesia telah mengajukan konsep kontribusi maksimal hingga 20.000 personil jika dibutuhkan, meskipun angka itu masih bersifat tentatif. Sumber diplomatik menilai hal itu menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global sekaligus simbol solidaritas bagi rakyat Palestina. Namun para analis mengingatkan, kesiapan pasukan tidak cukup tanpa dukungan politik, pendanaan, dan koordinasi internasional yang jelas. Dalam berbagai pertemuan regional, Indonesia juga terus menyuarakan pentingnya peran negara-negara Muslim untuk bersatu di bawah kerangka hukum internasional. Bukan membentuk blok militer baru, melainkan memastikan bahwa misi kemanusiaan di Gaza benar-benar berdiri di atas dasar netralitas. Pandangan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dalam Forum Asia Tenggara dan Organisasi Kerjasama Islam. Sampai kini, resolusi resmi dari Dewan Keamanan PBB masih dalam tahap pembahasan. Berbagai negara anggota tetap menimbang bentuk dan mandat pasukan yang akan dibentuk.
Indonesia memilih menunggu dengan tenang sambil terus memperkuat kesiapan diplomatik dan militer. Langkah ini dianggap bijak karena menjaga posisi Indonesia tetap dihormati dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan global. Dalam pandangan banyak pengamat, sikap Indonesia menunjukkan keseimbangan antara idealisme dan realitas. Di satu sisi ada tekad kuat untuk membantu rakyat Gaza yang menderita, di sisi lain ada kesadaran penuh bahwa perdamaian sejati hanya bisa lahir dari proses yang sah, transparan, dan diakui oleh dunia internasional. Di tengah dunia yang semakin terpecah, Indonesia berdiri di jalur tengah, mencoba menjadi jembatan antara kemanusiaan dan diplomasi global. Dari Jakarta hingga New York, langkah Indonesia dalam menyikapi konflik Gaza memperlihatkan wajah diplomasi yang tenang namun tegas. Kesiapan pasukan Garuda bukan semata simbol kekuatan militer, melainkan wujud komitmen sebuah bangsa yang percaya pada kekuatan hukum dan kemanusiaan. Di tengah dunia yang terus bergejolak, Indonesia menegaskan diri bukan sebagai pihak yang memperkeruh situasi, tetapi sebagai penyeimbang yang mengedepankan perdamaian. Setiap pernyataan, setiap pertemuan diplomatik, dan setiap latihan pasukan menjadi bagian dari upaya panjang untuk memastikan bahwa jika panggilan dunia datang, Indonesia siap melangkah, bukan demi kekuasaan, tetapi demi perdamaian yang hakiki. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.